Sebuah postingan menarik dibuat oleh pengguna Facebook bernama Truthers. Dalam ceritanya, penulis menceritakan peristiwa yang terjadi padanya di Antartika, di mana dia bekerja di stasiun penelitian McMurdo pada tahun 1998. Dalam postingannya yang panjang, dia menceritakan secara detail dari awal bagaimana dia direkrut dan dikirim ke Antartika hingga hal-hal aneh lainnya selama dia bekerja di sana. Inti dari ceritanya adalah sebagai berikut. Saya dan beberapa orang lainnya dikirim ke stasiun penelitian McMurdo pada bulan Agustus 1998 dan sempat bergaul dengan beberapa ilmuwan di stasiun penelitian. Mereka mempelajari dua jenis es yang berbeda. Satunya adalah es jenis biasa yang sudah kita ketahui. Namun yang kedua adalah yang paling menarik. Mereka menyebut benda itu sebagai Ice Sky. Kami tidak pernah diizinkan masuk ke area laboratorium stasiun karena laboratorium harus terjaga kebersihannya. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Tetapi salah satu peneliti yang berteman dengan saya menunjukkan kepada saya sepotong Ice Sky ini. Anda tidak dapat menyentuh es itu dengan tangan kosong karena sangat dingin. Anda harus menggunakan sarung tangan. Es itu tidak jernih atau putih seperti es biasa. Warnanya biru pekat. Teman saya mengatakan, itulah alasannya es ini disebut Ice Sky karena warnanya sama persis dengan langit. Dan inilah bagian yang sangat aneh. Ice Sky tidak meleleh menjadi air. Saat menjadi hangat, es ini mulai menyusut, tetapi sarung tangan saya tidak pernah basah dan tidak ada air di lantai. Benda-benda itu berubah menjadi udara tipis ketika menjadi hangat dan menguap. Anda tidak dapat membawa Ice Sky keluar dari Antartika untuk mempelajarinya, karena hampir tidak mungkin untuk membuatnya cukup dingin selama transit. Ice Sky akan selalu menguap ke udara, dan Anda tidak akan punya apa-apa lagi saat tiba di negara tujuan. Jadi, itu sebabnya mereka semua memiliki stasiun penelitian di Antartika. Jadi, saya bertanya kepada teman saya, dari mana mereka mendapatkan Ice Sky, dan dia mengatakan, itu berasal dari dinding. Saya tidak ingat persis bagaimana dia menggambarkannya, tetapi ternyata ada dinding es langit yang besar di Antartika. Dia bilang, jaraknya ratusan mil ke pedalaman dari pantai. Aku tidak pernah melihatnya sendiri, karena aku hanya ditempatkan di McMurdo. Aku tidak bisa melakukan ekspedisi. Dia mengatakan itu adalah struktur alami terbesar di dunia. Dia mengatakan bahwa pada tahun 1960-an, Angkatan Darat AS memiliki rencana untuk membuat terowongan di dinding. Tetapi mereka tidak memiliki mesin bor yang dapat menangani suhu super dingin. Saya bukan ahli dalam hal itu, tetapi itulah yang dia katakan kepada saya. Saya tidak pernah memikirkannya lagi setelah saya pergi dari sana. Tetapi beberapa minggu yang lalu, saya melihat peta tembok es di Antartika. Tidak hanya petanya, benar-benar datar dan tampak aneh. Itu juga menunjukkan tembok yang melilingi seluruh bumi. Sejak itu, saya mencoba mempelajari lebih banyak tentang Ice Sky yang pernah saya lihat dan dinding es yang pernah saya dengar. Saya berharap pengalaman saya ini dapat membantu seseorang menemukan sesuatu.